Sobat investor, di tengah panasnya tensi perdagangan global, apalagi dengan kebijakan tarif impor tinggi, yang terus digaungkan Amerika Serikat, di bawah bayang-bayang era Trump, banyak pelaku usaha di negara berkembang dibuat was-was. Tapi menariknya, Unilever Indonesia justru tenang menghadapi gelombang itu. Dalam konferensi pers terbarunya, Presiden Direktur Benji Yap bilang bahwa 95% produk Unilever Indonesia dibuat dan dijual langsung di dalam negeri. Artinya, meskipun tekanan dari luar ada, dampaknya ke Unilever ternyata minim banget. Ini jadi bukti bahwa strategi bisnis yang fokus pada pasar domestik bisa jadi tameng yang kuat di tengah turbulensi global. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Nah sobat investor, alasan kenapa Unilever Indonesia bisa tetap tenang, menghadapi tarif impor tinggi dari Amerika, ternyata cukup sederhana, tapi powerful. Sekitar 95% produk Unilever Indonesia itu, dibuat dan dijual langsung di dalam negeri. Jadi, ketika negara lain mungkin kelimpungan karena biaya masuk barang ke Amerika naik drastis, Unilever Indonesia justru bisa berdiri stabil. Produknya nggak tergantung ekspor ke luar negeri, terutama ke pasar Amerika. Ini menunjukkan betapa pentingnya strategi lokal, untuk melindungi bisnis dari risiko global yang sulit diprediksi. Tapi sobat investor, meskipun Unilever Indonesia relatif aman dari dampak langsung tarif impor Amerika, bukan berarti semuanya tanpa tantangan. Bos Unilever, Benji Yap, secara jujur mengakui kalau ketidakpastian global, khususnya akibat kebijakan dagang Amerika Serikat, tetap jadi angin kencang yang harus dihadapi. Pasalnya, dunia bisnis saat ini bergerak dalam ekosistem yang saling terhubung. Volatilitas ekonomi global bisa mempengaruhi biaya bahan baku, logistik, hingga perilaku konsumen. Jadi, meski perusahaannya lebih fokus pada pasar domestik, Benji tetap waspada dengan perubahan arah angin ekonomi internasional, yang bisa saja berdampak tak langsung ke operasional mereka. Nah, sobat investor, di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi, Unilever Indonesia nggak tinggal diam. Benji Yap menyampaikan harapan besar terhadap peningkatan belanja pemerintah Indonesia di paruh kedua tahun 2025. Harapannya jelas, stimulus fiskal bisa jadi angin segar bagi daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat iklim usaha dalam negeri. Di sisi lain, perusahaan juga berharap ada stabilisasi di tarif dagang global, agar strategi bisnis yang sudah dirancang, bisa berjalan mulus tanpa banyak hambatan dari luar. Jadi, bukan cuma menunggu situasi membaik, tapi mereka juga sedang bersiap membangun momentum pertumbuhan yang lebih kuat. Dan sobat investor, satu hal yang menarik dari langkah strategis Unilever Indonesia tahun ini, adalah fokus mereka untuk memperkuat merek-merek inti. Perusahaan besar sekelas Unilever, ternyata nggak hanya sibuk ekspansi kemana-mana, tapi justru sedang memperkuat fondasi utamanya. Merek-merek seperti Sunsilk, Pepsodent, dan Lifebuoy, jadi tumpuan utama untuk mengakselerasi pertumbuhan jangka panjang. Bukan sekadar bertahan di tengah tantangan global, tapi mereka ingin naik kelas, dengan mendorong brand yang sudah dipercaya masyarakat agar makin relevan, makin kuat, dan makin menyentuh kebutuhan konsumen lokal. Nah sobat investor, bicara soal strategi jangka panjang, Unilever Indonesia juga nggak main-main. Mereka nggak cuma duduk diam, menunggu pasar membaik. Tapi justru bergerak cepat melalui digitalisasi, dan ekspansi distribusi. Belanja digital ditingkatkan, agar merek-merek mereka bisa lebih dekat dengan konsumen, terutama generasi muda yang makin akrab dengan platform online. Gak cuma itu, jangkauan distribusi juga diperluas, sambil tetap menjaga kualitas dan tampilan toko agar makin menarik. Artinya, produk Unilever bukan hanya lebih mudah ditemukan, tapi juga lebih relevan dan kompetitif di berbagai titik penjualan. Ini langkah konkret buat tetap unggul, meski kondisi global lagi penuh ketidakpastian. Sobat investor, di tengah dunia usaha yang makin dinamis dan penuh tekanan global, Unilever Indonesia nggak cuma fokus ekspansi. Tapi mereka juga tetap realistis dengan menjaga efisiensi biaya sebagai prioritas utama. Kenapa ini penting? Karena efisiensi adalah kunci menjaga margin laba kotor tetap sehat, meskipun biaya bahan baku naik, logistik mahal,
dan persaingan makin sengit. Ini seperti menjaga fondasi rumah tetap kuat sebelum membangun lantai berikutnya. Jadi, meski mereka agresif di digital dan distribusi, Unilever tetap disiplin dalam mengelola biaya. Langkah ini penting banget, supaya perusahaan bisa tetap tumbuh dengan cara yang berkelanjutan dan menguntungkan, bukan sekadar jor-joran ekspansi. Menariknya, semua strategi yang dijalankan Unilever Indonesia ini bukan cuma soal mengejar pertumbuhan angka semata. Presiden Direktur Benji menegaskan bahwa langkah-langkah tadi, dari efisiensi biaya, digitalisasi, sampai perluasan distribusi, semua diarahkan untuk membangun fondasi bisnis yang lebih kokoh, kompetitif, dan bertanggung jawab. Ini artinya, Unilever nggak cuma mikirin laba, tapi juga keberlanjutan. Mereka ingin tetap relevan di mata konsumen, tetap kuat menghadapi guncangan ekonomi global, dan yang paling penting, bertanggung jawab secara sosial dan finansial. Buat sobat investor, ini jadi sinyal positif, karena perusahaan seperti inilah yang biasanya tahan banting dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Unilever Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, Unilever Indonesia Holding menguasai mayoritas saham Unilever Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 84,9%, yang setara dengan 32.424.387.500 lembar saham. Sementara itu, masyarakat memegang 14,4% saham, atau sebanyak 5.526.567.595 lembar. Dengan struktur kepemilikan saham yang didominasi oleh Unilever Indonesia Holding, para pemegang saham publik tetap memiliki andil yang signifikan dalam dinamika pasar modal. Situasi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya peran investor institusi dan publik dalam ekosistem investasi di perusahaan besar seperti Unilever, serta bagaimana diversifikasi kepemilikan dapat mempengaruhi keputusan strategis dan kinerja perusahaan di bursa saham. Sepanjang 1 tahun terakhir, Unilever menghadapi penurunan aset dan ekuitas yang cukup signifikan. Aset perusahaan mengalami penurunan dari 16,6 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 16 triliun rupiah di Desember 2024, sementara ekuitasnya juga turun dari 3,3 triliun rupiah menjadi 2,1 triliun rupiah di periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam operasional dan finansial perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi investasi dan kepercayaan investor di pasar modal. Bagi investor yang tengah mengamati Unilever, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengevaluasi potensi risiko dan peluang investasi ke depan. Hal ini menekankan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai kinerja keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam kurun waktu setahun, Unilever mengalami peningkatan liabilitas dari 13,2 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 13,8 triliun rupiah di Desember 2024. Pada saat yang bersamaan, penjualan Unilever justru menurun dari 38,6 triliun rupiah menjadi 35,1 triliun rupiah. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam mengelola utang dan pendapatan. Bagi para investor, situasi ini patut diperhatikan karena dapat mempengaruhi keputusan investasi. Penting untuk memahami dinamika keuangan perusahaan di pasar modal dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan investasi jangka panjang. Di tengah iklim investasi yang penuh tantangan ini, membuat analisis dan strategi adalah kunci sukses. Dalam setahun terakhir, Unilever berhasil menurunkan beban pokok dari 19,4 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 18,4 triliun rupiah di September 2024. Di sisi lain, beban penjualan juga mengalami penurunan dari 8,9 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 8,7 triliun rupiah di Desember 2024.
Pengurangan beban ini menandakan adanya upaya efisiensi di dalam operasional perusahaan yang bisa menjadi sinyal positif bagi para investor. Dengan beban yang lebih rendah, Unilever berpotensi meningkatkan profitabilitasnya meskipun menghadapi tantangan penurunan penjualan. Untuk para investor, penting untuk terus memantau perkembangan ini dan mempertimbangkan implikasinya terhadap keputusan investasi di masa depan. Keberhasilan dalam mengelola beban operasional dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan perusahaan. Di dalam periode 1 tahun, Unilever mengalami penurunan laba periode berjalan dari 4,8 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 3,3 triliun rupiah di Desember 2024. Selain itu, laba per saham juga mengalami penurunan dari Rp126 per lembar saham pada Desember 2023 menjadi Rp88 per lembar saham di September 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Unilever dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Bagi para investor, informasi ini penting untuk dievaluasi dalam konteks kinerja perusahaan dan strategi untuk investasi jangka panjang. Memahami penurunan laba ini membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi mengenai potensi risiko dan peluang yang ada di pasar modal. Jadi, mengikuti perkembangan kinerja keuangan Unilever dapat memberikan wawasan berharga bagi sobat yang tertarik berinvestasi di sektor ini. Unilever berhasil mencatat return on asset sebesar 20,9% pada Desember 2024 yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Di sisi lain, return on equity yang mencapai 156,7% di Desember 2024 mencerminkan profitabilitas yang sangat tinggi dari modal sendiri yang diinvestasikan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun Unilever menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa aspek keuangannya, kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan pengembalian dari aset dan ekuitas tetap kuat. Bagi para investor, ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi kinerja dan potensi keuntungan dari investasi mereka di Unilever. Memahami return on asset dan return on equity, memberikan wawasan mendalam mengenai efisiensi operasional dan penggunaan modal perusahaan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. Pada Desember 2024, Unilever berhasil mencatat net profit margin sebesar 9,5%, yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total penjualannya. Di sisi lain, debt-to-equity ratio Unilever mencapai 646%, mencerminkan tingkat utang yang sangat tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Bagi para investor, penting untuk memahami kedua indikator ini dalam analisis keuangan. Net profit margin yang tinggi bisa menjadi tanda positif bagi profitabilitas Unilever, namun tingginya debt-to-equity ratio Unilever menunjukkan risiko yang signifikan terkait pengelolaan utang. Dengan memahami dan mengevaluasi kedua aspek ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan terinformasi, serta mengelola ekspektasi terhadap kinerja perusahaan jangka panjang. Pada Desember 2024, Unilever menggunakan arus kas sebesar Rp3,9 triliun untuk aktivitas operasionalnya, yang mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga kelancaran kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp1 triliun pada periode yang sama. Informasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana Unilever mengalokasikan sumber daya keuangannya untuk mempertahankan operasional yang efisien, sekaligus berinvestasi demi pertumbuhan masa depan. Bagi para investor, penting untuk memahami distribusi arus kas ini, karena dapat memberikan wawasan tentang prioritas dan strategi finansial perusahaan. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan investasi yang benar, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kinerja keuangan Unilever. Pada Desember 2024, Unilever menggunakan arus kas sebesar Rp3,2 triliun untuk aktivitas pendanaannya. Sehingga, total kas perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp349 miliar. Hal ini mencerminkan dinamika keuangan yang kompleks, di mana ada peningkatan pendanaan, tetapi perusahaan masih harus menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai kas. Bagi investor,
memahami pergerakan arus kas ini penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan jangka panjang Unilever. Analisis yang cermat terhadap aktivitas pendanaan dan perubahan kas dapat memberikan wawasan berharga mengenai strategi perusahaan dan potensi imbal hasil investasi. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam di saat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Secara keseluruhan, meskipun Unilever menghadapi berbagai tantangan finansial, seperti penurunan laba dan total kas, perusahaan ini menunjukkan langkah-langkah positif dalam mengelola beban operasional dan memaksimalkan pengembalian dari aset dan ekuitas. Kinerja ini, ditambah dengan peningkatan liabilitas dan pendanaan yang substansial, memberikan gambaran yang komprehensif bagi para investor tentang dinamika keuangan Unilever. Bagi investor, penting untuk terus memantau perkembangan ini, mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada, serta memahami strategi perusahaan dalam menjaga profitabilitas dan efisiensi operasional. Dengan analisis mendalam, investor dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan terinformasi mengenai investasi di pasar modal. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.